Pada chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan Pangeran Devi sekarang telah memiliki wilayah untuk dikelola dan dikembangkan sendiri olehnya, yaitu sebuah wilayah terpencil yang tandus bernama Hens. Setelah tiba di sana, Devi langsung dihadapkan dengan masalah monster goblin yang sering datang menyerang. Akan tetapi, Devi dan pasukannya telah berhasil menumpah masalah tersebut dalam waktu singkat. Pada awal chapter ini, kita diperlihatkan para penduduk yang sangat mengagumi Devi sebagai raja mereka. Hanya dalam waktu singkat, Devi mampu mendapatkan kepercayaan dari penduduknya. Namun, permasalahan wilayah Hens tidak sampai di situ saja. Devi juga akan berusaha menghilangkan kutukan sihir hitam yang melanda wilayah itu, sehingga Hens akan menjadi normal kembali, bisa berkembang dan layak untuk ditinggali oleh penduduk di sana. Sehingga wilayah tersebut di masa depan akan menjadi sebuah tempat yang sangat maju. Devi dan Raja Iblis Berserk telah berbicara tentang rencana mereka untuk mengembangkan Hens. Pertama-tama, mereka akan menghilangkan kutukan sihir hitam yang ada di sana terlebih dahulu. Devi dan Raja Iblis Berserk berangkat untuk menelusuri wilayah tersebut. Pasti ada sesuatu di tanah ini yang menjadi pusat terletaknya kutukan sihir hitam yang melanda wilayah Hens secara berkepanjangan. Devi mencoba menggunakan skill magicnya untuk menghilangkan kutukan tersebut, namun usahanya gagal. Malah yang muncul di depannya adalah enkripsi magic berupa angka dengan bahasa C++. Untuk bisa mengatasi segala sihir yang ada di situ, dibutuhkan kombinasi kode yang sangat rumit. Dengan memecahkan kode tersebut, akhirnya Devi berhasil memperkirakan sebuah tempat di mana kutukan itu tertanam. Hasil dari pencarian Devi dengan menggunakan kode inskripsi tadi menunjukkan sebuah tempat yang tersembunyi, dan tempat itu ada di sekitaran perbatasan wilayah. Devi telah membayangkan jikalau dia berhasil mengendalikan kutukan sihir ini, maka Hens yang tandus akan berubah menjadi tempat bagi para turis. Devi akhirnya menemukan tempat yang tersembunyi di balik dinding magic, dan tempat itu sepertinya adalah reruntuhan. Dilihat dari susunannya, tempat tersebut dibangun sebelum perang besar terjadi. Setelah Devi masuk ke dalam tempat tersebut, ternyata tempat itu dijaga oleh para monster golem. Mungkin golem sihir. Bertemu dengan para monster golem itu, Devi langsung mencium bau sesuatu. Dia langsung bergerak untuk menyerang monster tersebut. Devi mengatakan bahwa dia mencium bau uang, karena di setiap kepala monster golem tersebut terdapat batu berlian yang sangat besar. Tentu saja, itu harganya sangat mahal, dan uangnya nanti bisa digunakan oleh Devi untuk menambah kas wilayah kekuasaannya. Pada akhirnya Devi berhasil mengalahkan para monster golem tersebut dan berhasil mengumpulkan batu berlian di sana. Devi kemudian melanjutkan pemeriksaannya, dan di inti bangunan tersebut Devi menemukan kristal murni yang sangat besar. Dan sepertinya itulah sumber energi sihir yang membuat tanah tersebut menjadi tanah terkutuk. Setelah Devi mengarahkan telapak tangannya ke kristal murni tersebut, enkripsi kode C++ kemudian muncul lagi. Dan pada kali ini, Devi kembali berhasil menyelesaikan kode tersebut. Setelah Devi menyelesaikan enkripsi magic yang berisi kode tersebut, hujan pun turun mengguyur wilayah Hens dengan derasnya. Para warga sangat kaget. Hujan turun di tempat mereka, karena sudah lama sekali semenjak hujan terakhir kali turun di wilayah mereka, dan sepertinya kutukan tanah tandus di wilayah mereka akan segera menghilang. Dengan kristal sihir yang didapatkan Devi di reruntuhan, membuat Devi sekarang bisa memantau seluruh wilayah Hens, mengendalikan cuaca, mengendalikan mana yang ada di seluruh wilayah Hens. Seminggu kemudian waktu berlalu, Devi mengumpulkan para penduduk. Devi memerintahkan kepada mereka untuk mulai menggarap pertanian di lahan yang sudah dibajak oleh para ksatria sebelumnya. Devi bersama para penduduk akan mengembangkan pertanian di tanah ini dalam 4 hari. Melihat dan menyadari kemampuan mereka, para penduduk merasa mustahil untuk bisa melakukannya selama 4 hari. Namun, Devi lagi-lagi menggunakan skill sihirnya yang mampu memberikan kekuatan, semangat, dan mana kepada para penduduk untuk melakukan pekerjaan tersebut dalam 4 hari saja.
Devi berencana akan membudidayakan tanaman moongrass. Moongrass adalah tanaman yang langka. Tanaman tersebut merupakan bahan yang dibutuhkan untuk penelitian para alkemis di dunia sihir dan bahan untuk membuat potion di kuil. Moongrass tidak bisa ditanam oleh kerajaan yang ada di bagian timur, sehingga moongrass diimpor dari benua barat dengan harga yang sangat mahal. Tapi Devi akan melakukan hal tersebut yang nantinya akan menggemparkan seluruh kerajaan dengan membudidayakan moongrass ini. Devi mulai mencari tanaman moongrass ke sebuah hutan yang bernama Elves. Sesampainya di hutan Elves, hewan-hewan spirit mulai mendekati Devi dan Devi memperlakukan mereka dengan sangat baik. Devi kemudian menemukan lahan yang berisi banyak sekali tanaman moongrass. Dengan bantuan binatang spirit yang ada di sana yang telah menunjukkan jalan kepada Devi. Moongrass yang ada di sana sangat banyak. Kita bisa menanamnya di tempat wilayah Hans, ucap Raja Iblis Berserk. Devi kemudian berdiri di taman moongrass dan dia berniat memanggil roh penjaga taman tersebut. Pada akhirnya Devi bisa melakukannya dan dia mulai berinteraksi dengan roh di sana. Devi mengatakan bahwa dia telah diizinkan oleh roh penjaga taman moongrass untuk mengambil tanaman moongrass yang ada di sana. Setelah mendapat izin, Devi kemudian mengambil tanaman tersebut untuk dijadikan bibit agar dibudidayakan di wilayah Hans. Proses penanaman bibit moongrass pun dimulai. Para penduduk sangat bersemangat. Bahkan pekerjaan yang seharusnya membutuhkan waktu 4 hari dapat diselesaikan dalam waktu setengah hari saja. 4 bulan telah berlalu. Isu mulai tersebar di seluruh wilayah kerajaan. Isu yang mengatakan wilayah Hans menumbuhkan moongrass. Isu tersebut membuat seluruh kerajaan heboh karena Hans merupakan tanah yang terkutuk, tanah yang tandus dan mustahil untuk dikembangkan pertanian di sana. Mustahil untuk bercocok tanam di wilayah Hans. Mereka pun mulai mengirimkan utusan ke wilayah Hans untuk memeriksa kebenaran dari isu tersebut. Scans kemudian berpindah memperlihatkan wilayah Hans yang dulunya tandus sekarang berubah menjadi taman indah yang dipenuhi dengan bunga moongrass. Devi terlihat sedang memeriksa perkembangan tanaman moongrass yang semakin subur. Informasi dari Amy mengatakan ada 20.000 daun moongrass yang masuk ke penyimpanan dan 10.000 daun moongrass akan diekspor keluar untuk dijual. Adapun harga daun moongrass saat ini adalah 4 daun moongrass dijual seharga 100 koin emas. Itu berarti 10.000 daun moongrass akan menghasilkan 250.000 koin emas. Pendapatan yang setara dengan 5.000 koin platinum. Hasil tersebut tentu sangat menguntungkan. Bisa dibayangkan bukan berapa banyak kekayaan Devi dari bisnis tersebut. Sedangkan biaya hidup orang biasa per bulannya cuma 1 koin emas saja. Hasil usaha ini sungguh menggemparkan seluruh kerajaan, terutama bagi orang-orang yang menganggap Devi sebagai pangeran bodoh yang menanam moongrass di wilayah terkutuk yang tandus. Berkat anggapan orang-orang tersebutlah proses penanaman ini berjalan lancar tanpa ada gangguan dan campur tangan dari pihak luar. Persiapan telah selesai, ucap Devi. Mari kita sebarkan kegemparan ke seluruh benua. Moongrass dikirim ke pasar dalam 2 kali sebulan untuk dijual. Jumlah ini termasuk banyak, tapi untuk keperluan benua timur dan barat, jumlah tersebut masih sangatlah kurang. Moongrass ini merupakan bahan utama yang digunakan untuk sihir dan alkimia, serta bahan penting untuk membuat potion di kerajaan. Tapi Devi sadar, jika dia menjual dalam jumlah yang sangat besar, pastinya harga akan menurun. Dengan membatasi pengiriman, seolah-olah moongrass memiliki stok terbatas, sehingga membuat permintaan semakin memuncak. Devi juga telah berencana untuk menyebarkan rumor bahwa penguasa pemilik moongrass wilayah Hans jatuh sakit. Dengan strategi itu, mengundang banyak utusan kerajaan untuk menjenguk Devi yang datang dari seluruh benua. Mereka datang dengan tujuan untuk berbisnis. Baru 1 hari rumor tersebut diberitakan, seluruh wilayah kerajaan sudah panik. Dan banyak sekali kelompok pedagang, alkemis,
Bahkan para priest datang beramai-ramai untuk bertemu dengan Devi. Namun, Devi tidak mau menemui mereka dengan alasan bahwa dia sedang sakit. Akan tetapi, mereka datang untuk memastikan ketersediaan Moongrass. Devi pun menggelar rapat paripurna dengan para pejabat-pejabat kerajaan. Mereka ingin menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Moon Mother mengatakan bahwa para penjaga sekarang sudah tidak mampu untuk mencegah orang luar yang datang ke Hans. Sama halnya masalah dokumen, terjadi kebingungan harus memprioritaskan yang mana terlebih dahulu. Devi memerintahkan untuk langsung menyingkirkan siapapun yang terlihat mencurigakan, agar untuk menghindari masalah besar di kemudian hari. Selesai rapat, Devi memanggil Moon Mother yang merupakan kepala penjaga. Devi memberikan sebotol potion kepadanya. Moon Mother pun pulang ke rumah dan beristirahat. Terlihat dia sudah terbaring di tempat tidur karena dia sangat sibuk dan sedang kelelahan. Tidak lama berselang, seorang bawahan memanggilnya karena ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Orang itu bernama Halas, seorang master tingkat 4 dari Grand Tower. Dia meminta Moon Mother untuk mempertemukannya dengan Devi. Namun, Moon Mother mengatakan tidak bisa karena tuanku sedang sakit karena kelelahan bekerja. Halas berusaha membujuk Moon Mother agar mengabulkan permintaannya dengan memberikan sogokan. Moon Mother sangat terkejut. Dia terkejut dengan hal itu. Bukan terkejut dengan banyaknya harta yang ditawarkan. Akan tetapi dia terkejut karena ini semua sama persis dengan prediksi Devi. Devi telah memberikan pesan kepada Moon Mother pada waktu sebelumnya. Jika ada orang yang memberikan sogokan, maka ambil saja pemberiannya. Jumlahnya juga pasti lumayan. Dan setelah itu, tunjukkanlah kepadanya Magic Elixir yang bernilai 100 emas. Dan sampaikan kepadanya bahwa itu adalah produk akhir dari hasil panen Moongrass dan telah disiapkan sebanyak 10.000 untuk dipasarkan. Melihat Magic Elixir itu, Halas memandangnya dengan tatapan tak percaya. Dia memegangnya dengan tangan gemetaran. Ini adalah tier tertinggi. Aku tidak pernah melihat Magic Elixir semurni ini selama hidupku, kata Halas. Devi telah merencanakan untuk menyebarkan rumor tentang seberapa hebat hasil kerja dari wilayah Hans ke depannya, yang mana akan membuat orang-orang menetap di wilayah tersebut dan menjadikan wilayah Hans sebagai pusat perdagangan. Moon Mother kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Devi, dan itu telah diprediksi oleh Devi sebelumnya. Devi hanya mengatakan, "Ya, begitulah manusia. Semua sogokan itu ambil saja untukmu dan pakailah sesukamu sebagai bonus," ucap Devi kepada Moon Mother. Berita pun menyebar ke telinga Master Tower di seluruh benua, bahkan sampai kepada Great Sage yang merupakan guru besar Putri Pedang. Great Sage sangat mengagumi Devi. Dia tahu Moongrass ini mungkin hanya rencana awal saja, dan masih ada hal mengejutkan lainnya yang akan dilakukan oleh Pangeran Devi ke depannya. Dia teringat dengan pertanyaan Putri Pedang kepadanya pada waktu lalu. Mungkinkah seorang bisa menghabisi vampir kelas atas hanya dengan sekali tebasan menggunakan Kaldiras? Bahkan orang itu tidak memiliki kontrak dengan Kaldiras. Great Sage menjawab bahwa hal itu tidak mungkin, kecuali dia adalah murid Dewa Pedang atau Dewa Pedang itu sendiri. Terjadi konflik antara dua kelompok yang berebut untuk membeli tanah di wilayah Hans. Devi menyarankan untuk melakukan pelelangan. Siapa yang mengajukan tawaran tertinggi, maka akan dijual kepada orang itu, tanpa ada batasan penawaran. Kalau semuanya berjalan lancar, pendapatan tahunan wilayah Hans pasti mencapai 1,5 juta emas. Pendapatan yang luar biasa tinggi yang akan menjadikan Hans sebagai wilayah terkaya di kerajaan. Devi sudah melakukan semua ini sesuai rencananya. Dia kemudian akan melakukan rencana lain lagi. Dia mengingat kembali perbicaraannya dengan seorang dewa di Hall of Heroes. Dia mengatakan kepada Devi bahwa dia telah meninggalkan sesuatu di bawah rumahnya yang belum disempurnakan olehnya. Katanya, jika Devi bisa menyempurnakan, maka Devi bisa menggunakan atau menjualnya dengan harga yang tinggi. Lakukanlah sesukamu, ucapnya kepada Devi. Belum diketahui apa yang telah dia tinggalkan di sana. Yang jelas, itu adalah sesuatu yang sangat berharga.
Devi pun berangkat menaiki kuda seorang diri. Dia hanya ditemani Raja Iblis Berserk saja menuju tempat di mana dewa tersebut meninggalkan benda berharganya selama ribuan tahun yang lalu, yaitu kampung halaman dewa Blacksmith yang bernama Surd. Ya, kampung halaman Surd salah satu dewa yang ada di Hall of Heroes. Kampung halaman tersebut sekarang ini telah menjadi bagian wilayah kerajaan Ron. Dan di sana sekarang adalah tempat tinggal Ratu Jahat, Lance Barrett, yang merupakan musuh Devi. Sampainya di pintu gerbang, Devi menunjukkan identitas palsunya sebagai tentara F-Class. Seketika itu juga, dia pun tidak diizinkan masuk karena berbagai alasan. Para penjaga sangat meremehkan Devi yang datang sebagai tentara kelas F saat ini. Devi pun mundur dan duduk di atas bebatuan. Ternyata, untuk masuk ke wilayah itu orang-orang harus membayar biaya masuk. Dan ini termasuk pembajakan terhadap rakyat. Tentu ini melanggar aturan yang ada di kerajaan. Kemudian datanglah kakek tua kepada Devi. Dia berkata, "Kau tidak akan bisa masuk ke sana tanpa membayar biaya masuk." Kakek itu pun memberikan Devi sejumlah koin emas yang sebenarnya itu untuk cucunya. Akan tetapi agar Devi bisa masuk ke sana, karena Devi sangat mirip dengan cucunya, dia pun memberikannya kepada Devi. Devi sangat terkejut dengan kebaikan kakek tua itu. Akan tetapi Devi mengembalikan pemberian kakek tersebut dan meminta kakek itu untuk menyimpannya sebagai pemenuhan keperluannya di kemudian hari. Devi kemudian maju ke pintu gerbang dan berhadapan lagi dengan penjaga. Kakek tua terlihat khawatir. Dia tidak ingin Devi terlibat masalah. Devi meminta kembali harta benda yang telah diberikan orang-orang untuk masuk ke sana, karena memungut biaya masuk dari seseorang itu melanggar hukum. Devi menuntut mereka untuk menaati hukum dan meminta mereka untuk mengembalikan semua uang yang telah mereka peras dari warga. Namun mereka tidak peduli dan malah menertawakan Devi. Bahkan ada penjaga di sana yang mengarahkan pedangnya ke leher Devi. "Kau pikir kau itu siapa?" ucap penjaga itu. Kemudian datang kakek tua tadi dan menghentikan tindakan biadab penjaga di sana terhadap Devi. Namun penjaga itu malah ingin menebas kakek tua itu. Seketika itu juga Devi menangkis pedang tersebut hanya menggunakan kakinya. Terlihat pedang itu pun terpental. Mengambil uang rakyat dengan paksa, ini sama saja mencuri dari kerajaan yang hukumnya adalah eksekusi di tempat. Devi pun langsung mengeksekusi penjaga itu di depan semua penjaga yang ada di sana. Mereka sangat terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Devi. Devi kemudian memerintahkan mereka untuk memanggil atasan mereka sekarang juga. Para penjaga terlihat mengepung Devi. Mereka sangat marah kepada Devi yang telah berani mengancam mereka dan telah mengeksekusi teman mereka. Seseorang menyerang Devi, akan tetapi Devi memenggal tangan orang tersebut dan membuatnya jatuh tersungkur kesakitan. Devi kembali memerintahkan kepada para penjaga di sana untuk memanggil atasan mereka sesegeranya. Tiba-tiba datang seseorang petinggi di sana yang bernama Viscount Gareta. Dia mengenali Devi setelah Devi menunjukkan identitas aslinya. Dan pria yang terlihat gendut itu langsung bersujud menyambut pangeran Devi. Dia memohon ampun kepada Devi karena wilayah itu sedang mengalami masa sulit. Dia kemudian mengatakan kepada Devi bahwa Devi menyalahi aturan karena datang ke sana ke wilayah bangsawan dengan penyamaran tanpa surat resmi dari kerajaan. Duke Barrett pasti tak akan membiarkan ini, ucapnya. Tanpa banyak bicara, Devi langsung mengeksekusi pria itu yang juga merupakan seorang penjahat kerajaan. Sungguh kata-kata terakhir yang singkat, ucap Devi. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana? Kalian pasti penasaran bagaimanakah kelanjutan cerita dari komik ini? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like, berikan komentar kalian di kolom komentar, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Demikian perjumpaan kita pada video kali ini. Sampai jumpa lagi pada video admin berikutnya. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.